meeting is being recorded. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas mengenai aturan asosiasi ya. Di dalam data mining ini ada aturan-aturan atau algoritma asosiasi yang digunakan untuk menganalisa pasar. Jadi metodenya sangat klasik, yaitu menghasilkan sebuah rule if then, jika maka. Jadi di sini jika ada dugaan maka ada kesimpulan. Jadi contohnya di sini begini. If hypothesis then conclusion ya. Jika ada binatang yang mengeong maka dia disebut kucing, contohnya seperti itu. Kemudian di sini juga dicontohkan jika kita berlari membawa gunting, maka akan terjadi kecelakaan yang tertusuk gunting, misalkan begitu. Oke, saya lanjutkan. Nah, aturan asosiasi ini banyak digunakan untuk menganalisa pola dari konsumen, ya. Jadi konsumen itu suka berbelanja apa bersama apa. Juga bisa digunakan untuk menentukan sebuah kebiasaan konsumen. Ya. Nah, aturan asosiasi ini seringkali disebut dengan market basket analysis. Ya, di sini dicontohkan adalah mengenai transaksi yang terjadi di sebuah supermarket. Jadi sudah bisa kita analisa bahwa customer itu seringkali membeli, jika dia membeli susu bayi makan, ya, jika dia membeli susu bayi makan, maka akan membeli juga sabun mandi. Nah, pola-pola seperti inilah yang nantinya bisa kita analisa dan hasilnya bisa kita peroleh menjadi sebuah rule atau menjadi sebuah pola ilmu pengetahuan yang akan kita gunakan untuk kepentingan-kepentingan strategi bisnis di masa yang akan datang. Nah, aturan asosiasi dalam sebuah transaksi ini untuk menemukan ya hubungan apa yang seringkali dibeli itu pasti juga membeli sesuatu. Ya, contohnya di sini. Di sini dicontohkan ada seorang manajer dari sebuah supermarket ingin mengelompokkan item-item apa saja yang paling sering dibeli oleh customer. Jadi kalau hasilnya itu sudah diketahui, maka seorang manajer bisa memanfaatkan hasil dari analisa tersebut untuk ya mengelompokkan item-item mana yang paling sering dibeli secara bersamaan. Misalnya untuk mengatur tempat dari item-item yang dijual saling berdekatan, sehingga customer tidak mencari-cari barang mana yang paling sering dibeli secara bersamaan. Nah, dengan memakai aturan asosiasi ini yang menggunakan hubungan if then atau jika maka seorang manajer itu bisa meningkatkan omset penjualan, ya, misalkan barang A selalu dibeli bersamaan dengan barang B, maka strategi bisnisnya yang pertama bisa meletakkan barang A dan B secara berdekatan. Yang kedua,
jika membeli barang A dan membeli barang B, maka akan mendapatkan diskon sekian persen. Nah, itulah salah satu contoh dari strategi bisnis hasil dari analisa market atau yang biasa disebut dengan market basket analysis. Oke. Contoh kasus ya. Jadi kita coba memecahkan sebuah contoh kasus ya. Ada sebuah toko yang menjual pakaian olahraga. Ya. Tetapi yang dipromosikan itu bukan pakaiannya, melainkan topi ya. Di sini ada topi dengan 6 pilihan warna ya. Jadi manajer toko tersebut ingin melihat topi warna apa saja yang dibeli bersamaan oleh seorang pelanggan ya. Dan tentunya di sini disertai dengan data-data di masa yang lalu. Oke. Nah, ini ada contoh-contoh data item topi tersebut ya. Di sini ada 10 transaksi. Warna topi adalah merah, putih, hijau, orange, biru, ya, dan kuning. Ya, perlu kita ingat ada 10 transaksi di sini. Oke. Yang jadi masalahnya adalah bagaimana kemungkinannya seorang pelanggan itu jika membeli topi berwarna merah, maka dia juga membeli topi berwarna putih. Ya. Kemudian yang bawahnya, jika pelanggan membeli topi berwarna merah dan putih, maka dia juga membeli topi yang berwarna biru. Nah, berapa kemungkinannya? Nah, disinilah nanti tugas kita akan menganalisanya. Oke, saya lanjutkan. Jadi ada hal-hal ya, hal-hal di sini ya, hal-hal di sini warna apa saja yang paling sering muncul ya. Di sini ada warna merah, coba kita hitung merah 1, 2, 3, 4, 5. Ya, merah ada 5. Kemudian putih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Nah, yang paling sering muncul itulah yang disebut dengan frequent item set. Jadi item set yang paling sering muncul di dalam sebuah transaksi. Ya. Kemudian sebelum kita menganalisa apa bersama apa, ya, di dalam transaksi itu kita juga harus menghitung support. Ya. Support di sini adalah item-item yang digandung di dalam sebuah transaksi. Ya, jadi di situ tadi disebutkan ada 10 transaksi. Ya. Kemudian kalau saya menghendaki warna merah, maka berapa jumlah warna merah dari 10 transaksi tersebut? Ya. Oke, saya contohkan di sini. Jika pelanggan jika pelanggan membeli topi warna merah, itu juga membeli topi yang berwarna putih. Kita hitung dulu yang merah di sini. Merahnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 5. Kemudian putihnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ada 7 ya. Nah,
yang kita ingin cari adalah pelanggan yang membeli topi warna merah dan membeli topi warna putih, ya, itu supportnya berapa persen. Maka yang kita cari adalah dari 10 transaksi ini yang mengandung warna merah dan putih. Ya, ini. Yang transaksi pertama, merah dan putih, 1. Kemudian yang kedua, merah dan putih, 2. Kemudian merah dan putih, 3. Merah dan putih, 4. Dari 10 transaksi itu, di dalamnya terdapat warna merah dan putih. Maka supportnya adalah jumlah merah dan putih itu tadi ada 4 transaksi dari 10 transaksi, maka 4 dibagi dengan 10. Atau menghasilkan support 40%. Jadi begitu ya ngitungnya. Jadi dinyatakan dalam bentuk prosentase. Support merah dan putih adalah 4 dibagi 10. 4 itu jumlah transaksi yang terdapat warna merah dan putih, kemudian 10 adalah jumlah keseluruhan dari transaksi. Kemudian setelah kita menghitung support, kita juga harus menghitung confident. Confident ini bisa kita namakan tingkat hubungan, ya, tingkat hubungan. Jadi di sini dicontohkan ada supermarket memiliki database yang di dalamnya terdapat 100.000 transaksi. Dari 100.000 transaksi itu ada 1.000 transaksi yang mengandung jeruk dan obat flu. Artinya apa? Dari 1.000 transaksi itu ada transaksi orang atau pelanggan yang membeli jeruk bersamaan dengan obat flu. Ya. Kemudian dari 1.000 transaksi tersebut, ya, dari 1.000 transaksi yang mengandung jeruk dan obat flu itu tadi, ada 800 pelanggan yang juga membeli mie instan. Ya, jadi dari 1.000 itu tadi jeruk obat flu juga membeli mie instan. Nah, oke. Yang pertama kita lakukan adalah kita harus mengelompokkan dulu. Jumlah seluruh item ada 100.000. Ini ya. Kemudian jumlah transaksi yang mengandung jeruk dan obat flu ada 1.000 item. Nah, dari 1.000 item yang mengandung jeruk dan obat flu itu tadi, ada yang mengandung juga 800 mie instan. Jadi ada 800 pelanggan. Selain membeli jeruk dan obat flu, dia juga membeli mie instan. Supportnya berapa? Nah, di sini ada aturan asosiasi jika jeruk dan obat flu dibeli, maka mie instan juga dibeli secara bersamaan. Ya, kita coba mencari support. Support di sini maka yang menjadi tujuan itu adalah mie instan, sehingga supportnya itu mie instan dibagi jumlah keseluruhan dari transaksi. Nah, jumlah keseluruhan transaksinya berapa? Ada 100.000 transaksi. Maka supportnya mie instan itu adalah 800 dibagi 100.000 transaksi. Ya, karena tujuannya adalah mie instan. Kemudian confident-nya, tingkat hubungannya. Nah, tingkat hubungannya di sini baru kita melibatkan jeruk bersamaan dengan obat flu. Nah, karena tujuannya adalah mie instan, maka mie instan akan dibagi dengan jumlah dari jeruk
dan obat flu, ya. Kenapa? Karena orang yang membeli jeruk dan obat flu itu juga membeli mie instan. Ya, tujuannya mie instan, maka jumlahnya 800, maka 800 dibagi dengan 1000. 1000 ini adalah jumlah transaksi yang mengandung jeruk dan obat flu. Oke, saya lanjutkan. Support di sini adalah peluang, ya, peluang yang dipilih secara random. Jadi database ini mengandung semua item dalam antecedent maupun konsekuen. Ya, antecedent itu jika, konsekuen itu maka. Oke. Kemudian confident ini juga peluang tingkat hubungan yang bersyarat. Ya, jadi artinya apa? Bahwa sesuatu yang dipilih secara random akan memuat semua item. Ya, akan memuat semua item yang dikehendaki, gitu ya. Oke. Kemudian kita akan mencoba dari transaksi toko olahraga itu yang menjual topi, kita akan coba mencari sebuah rule-nya, ya, dari sini. Oke. Ada 10 transaksi penjualan topi, ya. Kita akan coba. Rule yang pertama, pelanggan yang membeli topi warna merah dan putih juga membeli warna hijau. Ya. Oke. Supportnya berapa? Supportnya merah dan putih. Di sini kita kembali merah dan putih hijau, ya. Karena tujuannya merah, putih, maka hijau. Maka kita cari yang mengandung merah, putih, hijau. Oke, kita hitung. Merah, putih, hijau, 1. Merah, putih, hijau. Jadi dari 10 transaksi ada 2 merah, putih, hijau. 2 transaksi merah, putih, hijau. Oke, ada 2 di sini. Ya, kita letakkan sini 2. Kemudian dibagi yang mengandung merah dan putih. Ya, merah dan putihnya ada berapa? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ya. Dari 10 transaksi ada 4 yang mengandung merah dan putih. Oke, berarti 2 dibagi 4. Confidence-nya adalah 50%. Ya. Jadi begitu menghitungnya. Oke, kita cari lagi rule yang kedua. Pelanggan yang membeli topi warna merah dan hijau juga membeli topi warna putih. Kita cari dulu yang mengandung merah, hijau, dan putih. Oke, kita hitung. Merah, hijau, putih, 1. Kita cari ke bawah, merah, putih, hijau. Jadi ada 2 yang mengandung merah, putih, hijau. Kemudian dibagi supportnya merah dan hijau. Karena di sini adalah antecedentnya, jadi dan hijau kita hitung yang mengandung merah dan hijau. 1 merah hijau 1, merah hijau 2, berarti ada 2. Jadi support untuk merah putih hijau tadi ada 2, support untuk merah hijau juga ada 2. Maka confidence-nya adalah 100%. Ya. Begitu pula dengan rule-rule untuk selanjutnya. Kemudian setelah rule-rule ini kita dapatkan, maka kita boleh menetapkan minimum confidence. Ya. Misalkan kita tetapkan 75%. Artinya apa?
yang memenuhi minimum confident 75%, maka dia dapat ikut dalam rule yang sudah ditetapkan. Nah, di sini yang memenuhi dari 75% adalah rule yang kedua, ketiga, dan keenam. Jadi rule yang lain yang tidak memenuhi boleh hilangkan. Maka yang memenuhilah yang akan kita gunakan untuk menentukan strategi bisnis yang akan datang. Jadi begitu ya. Jadi 2, 3, dan 6 yang memenuhi. Jadi maka merah, orang yang pelanggan yang beli merah, warna merah, hijau, maka pasti juga akan membeli warna putih. Dan ini sudah menjadi ketetapan hasil analisa berdasarkan data-data transaksi yang terdahulu. Oke. Kemudian ada beberapa algoritma yang sudah dikembangkan mengenai aturan asosiasi ini banyak sekali, tetapi yang paling klasik dan paling mudah adalah algoritma a priori. Ya. Algoritma a priori ini sangat mempunyai hubungan seringkali digunakan untuk market basket analisis, ya. Tetapi dia juga mempunyai kelemahan, ya. Kelemahannya adalah jika algoritma a priori ini sudah dijalankan dan selesai menghasilkan rule, maka jika ada tambahan satu item set, maka dia akan kembali menghitung di awal. Jadi akan membutuhkan waktu yang sangat lama lagi. Maka jika ada tambahan satu item set dan rule sudah didapatkan, maka dia akan mengulang di awal kembali. Jadi kelemahannya cuma itu aja. Sehingga akan membutuhkan waktu kembali untuk melakukan proses analisa market. Oke, untuk algoritma a priori ini akan saya terangkan nanti insya Allah kalau sudah diizinkan untuk tatap muka, karena algoritma a priori ini banyak sekali prosesnya, banyak sekali hitung-hitungannya. Ya, mudah-mudahan nanti dalam tatap muka bisa saya terangkan dengan jelas dan gamblang. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.